Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Putra Pratama, NIM 2221040 320 kelas DSA 2. Saya di sini akan mewawancarai kedua teman saya mengenai syair yang saya dapat. Nah, ini di eh, di masjid dekat rumah saya mendapatkan syair ini. Tolong didengarkan. Nah, itu menurut pendapat kalian gimana syair tersebut apabila dibacakan sebelum waktu sholat? Itu kayak jeda antara adzan sama iqamah itu, apakah cocok? Kalau dari aku pribadi sih memang isinya dari syair bagus, cuma kalau diputar di antara adzan dan iqamah kurang cocok, soalnya di masjid orang-orang butuh ketenangan. Kadang kan ada yang sholat sunnah terlebih dahulu, ada yang kepingin baca Quran atau berzikir, itu butuh ketenangan. Jadi apabila diputar lagu tersebut akan mengganggu konsentrasi para jamaah. Kalau dari aku itu. Kalau aku dari pribadi sih sama seperti pendapat-pendapat sebelumnya ya, kalau mengenai mengisi di antara adzan dan iqamah, yaitu dengan bacaan-bacaan pujian ataupun sholawat, tujuannya itu kan ketimbang misalnya diam ataupun tidak ada kegiatan sambil menunggu iqamah. Kalau zaman dahulu kan mungkin ada yang sudah berzikir, ada yang sudah mengaji atau sholat sunnah. Kalau bagi zaman sekarang kan mungkin jarang orang melakukan itu kan, tahu-tahu sudah sebelum iqamah diem. Nah itu kan sekarang kan tipe orangnya langsung, oh gimana ya biar orang-orang mau dikirat atau mau sholawatan sambil nunggu adzan iqamah, oh diisi pujian aja, diisi sholawat, itu masuk sih bagiku kalau untuk bacaan tadi gitu. Ya, terus kalau syair ini kan sebenarnya apa, dari pendapat kalian yang beda itu, kan kebanyakan orang Indonesia itu kalau baca syair-syair berbahasa Arab itu kayak kurang paham ya maknanya. Kalau misalnya dibuat di masjid itu kan niatnya buat ngajak lah orang-orang biar lebih banyak yang datang gitu kan. Eh, apakah syair ini kayak ada nada-nada yang mengajak gitu? Menurut kalian apakah ada? Kalau dari aku pribadi yang pernah tahu tentang syair itu, ada beberapa penggalan dari syair tersebut yang isinya untuk mengajak beribadah kepada Allah. Karena meskipun kita mengajar dunia, kita juga harus ingat kepada pencipta kita, sehingga apapun terjadi, terusnya bagi para laki-laki kan diajari juga seperti perempuan, jadinya diajak terus beribadah dengan rajin. Itu sih kalau dari Aku mengenai itu ya, lebih ke maknanya sih kan ya, maksudnya kalau perkara untuk mengajak, namanya pujian itu pasti kan mengajak isinya kan. Cuman kan kita kan yang kita pikirkan bacaan tadi itu masuk ke syair atau memang pujian atau salawat yang sudah ada nas dalilnya, atau sudah ada istilahnya pada zaman-zaman Nabi, zaman sahabat itu sudah diajarkan. Itu kan beda. Itu kan kalau memang sudah diajarkan itu masuk ke ibadah. Tapi kalau misalkan itu syair yang dibuat sekarang, itu kan belum tentu bacaannya itu bisa dikatakan ibadah atau hanya sekedar pujian sesuai dengan sebutannya sendiri itu kan. Jadi kembali ke makna sih kalau menurut aku, makna juga dari asal usul bacaan itu sendiri baru bisa dikatakan itu masuk puji-pujian yang beribadah atau hanya sekedar syair Arab yang biasanya kayak nyanyian-nyanyian sekarang kayak gitu, yang orang ngiranya itu sholawat padahal cuman lagu
Arab, karena cuman karena sama-sama bunyinya Arab orang kiranya sama-sama sholawat kan gitu. Jadi berarti kalau dapat disimpulkan di sini yang cocok aslinya buat masyarakat Indonesia itu syair yang dibacakan jeda waktu sholat dan jeda waktu adzan dan iqamah itu lebih bagus ke bahasa Indo ya. Biar apa lebih paham gitu, kayak misalnya puji-pujian apa ada kan yang berbahasa Indonesia yang kayak mengajak orang sholat gitu, kayak ayo coba sholat jamaah soalnya kan dapat ganjaran 27 derajat gitu kan, ada tuh yang disyairkan. Jadi Kalau aku sih lebih simpelnya ikutnya sudah biasanya diajari sih, sama kayak dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita dulu. Kalau misalkan ada iqamah ya dibaca apa. Kalau misalkan kita buat bacaan dari istilahnya, walaupun kita nih ada syair Indonesia yang sama-sama istilahnya mengajak, kan kita nggak tahu itu hitungannya masuk ke ibadah apa enggak, soalnya kan kita sendiri yang tahu syairnya kan. Tapi isinya memang sama-sama ngajak buat ibadah, cuman kan nilainya itu masuk ke ibadah atau enggak kan tahu. Lebih baik kan yang sudah ada pendapatnya sama-sama para ulama, iya kan, lebih enak kan gitu. ya kan syair ini juga folklore kan ya, kayak itu dapatnya dari siapa gitu Ya, kan, kayak bernasab gitu, terus ada yang pengarangnya pastinya kan, terus turun temurun lah sampai di zaman sekarang gitu kan. Nah, menurut dari narasumber pertama ini, narasumber pertama ini didapat dari pondok ya kan? Pondok Al-Qadiri namanya, dekat Jombang itu pondoknya. Terus katanya beliau ini syair ini biasa dibacakan di selepas adzan zuhur sebelum iqamah. Nah, terus syair ini juga ada di manakib biasanya di pondoknya. Nah, itu kan kayak gak biasa ya, jarang dibacakan di di masjid-masjid yuk. Jadi unik buat dikaji. Terus kalau untuk orang awam seperti kayak awak dewe yang jarang mondok kan, gak pernah mondok ya bahkan. Nah, apa habit atau kebiasaan yang ada di pondok itu yang sering orang-orang pondok biasanya bacakan, lah itu terus dibawa ke kayak pemukiman awam kayak di masjid-masjid umum itu, apakah cocok atau menarik gitu kalau menurut pendapat kalian gimana? Kalau dari aku sendiri, apabila habitnya itu baik dalam lingkup ibadah sehari-hari yang dibawa keluar kehidupan pondok, itu masih lebih baik karena memang tujuannya baik. Tapi kalau terkait yang syair lulusan diputar di masjid, itu memang tergantung lingkungannya masing-masing. Terkadang kan ada lingkungan yang berpendapat daripada waktu kosong kita isi dengan syair berikut, akal lebih baiknya menggunakan bahasa Indonesia sehingga jamaah itu bisa tahu, oh berarti isi dari syair ini tentang hal ini, hal tersebut dan hal itu. Ketika menggunakan bahasa Arab pasti halayak tidak tahu apa sih yang ada di dalam syair ini kalau diputar terus menerus. Tapi beda lingkungan juga ada yang tidak setuju dengan syair diputar saat menunggu waktu koma, karena memang ada yang mengatakan itu waktu khusyuk dan waktu mustajab untuk berdoa. Kenapa harus ada nyanyian dan pujian? Lebih baik kita baca Quran, berpikir atau berdoa. Kalau dari aku sendiri sih gitu. Kalau aku sih hampir setuju juga dari Fikri, cuman kalau aku sih masih melihat dari pandangan lain, dari istilahnya dari pendapat lain. Mungkin kan dari salah satu pendapat, kalau kita satu tujuh pendapat, mungkin ada yang lebih mengafdalkan itu kalau ada iqamah lebih baik tenang, karena itu memang tuh isinya di antara adzan iqamah itu kan mustajabnya, benar kan kata Fikri, berdoa, zikir ataupun sholat sunnah. Nah, tapi kan ada selain pendapat yang mengatakan
karena kita nih kan tahu lingkungannya seperti ini nih. Nah, itu kan cara pendekatannya sih agar orang-orang mau mengisi ibadah tetap di antara adzan iqamah, lahirlah itu pujian, sholawat kayak gitu gitu. Cuma kalau aku mengenai yang kebiasaan atau habit yang dari pondok mau dibawa ke masyarakat umum tuh filter sih, kalau kayak itu di filter karena kan ada beberapa habit-habit yang misalnya yang bisa dibawa ke masyarakat umum, terus juga ada yang bisa hanya cuma dipakai sendiri, nggak bisa semua habitnya tuh masuk. Bukan berarti nggak bisa ya, apa ya, masih harus adaptasi lah bagi aku. Sama halnya kayak syair kayak gitu. Kalau syair yang tiba-tiba yang biasa dipakai di pondok, bagi orang pondok mungkin tahu kan, tapi kalau bagi masyarakat umum kalau belum ada adaptasi itu yang susah gitu sih. Misalnya kalau syair ini kan misalnya dari ini kan kata asal usulnya dari Syekh Abdul Qadir ya. Nah, kan itu enggak ya mesti ke tempat-tempat yang nggak pernah tahu Islam untuk mengajak kan ya. Nah jadi misalnya Syekh Abdul Qadir itu sebelum sholat baca syair kan otomatis tidak mengganggu ya. Lebih ke mengajak, soalnya kan masih tidak banyak orang yang tahu kalau jeda waktu azan sama iqamah itu lebih afdal untuk zikir, untuk sholat qobliyah, untuk apa, sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Jadi kalau syair untuk zaman dahulu itu punya manfaat yang begitu besar lah ya. Itu kan berarti kan Metode kembali ke dakwah. adaptasi lagi toh, Iya. adaptasi. Tapi kalau bagi orang-orang yang sudah belajar, sudah tahu mana yang lebih afdol, kan itu lagi kembalinya ke situ. Itu sih aku. Kalau untuk di negara sini masyarakat mayoritas Islam dan lebih banyak yang paham ya soal kayak gitu syair itu lebih ke 50-50 lah ya, ada baiknya ada buruknya juga kan. Kalau di orang awam wah baik, soalnya nunggu apa Timbang waktu diem. komat ya, timbang diem terus kan. Kalau misalnya saya jadi sebagai orang awam kan baru adan kan masih lama kayak komat. Nah kalau tidak diimbangi sama syair ini nggak tahu kan kapan waktu iqomahnya. Kalau pakai syair seladan, nah kan nunggu syairnya berhenti, wah berarti iqomah harus cepat-cepat kabur ya. Kan pakai buru-buru kan. Nah, itu sih manfaatnya syair. Kalau misalnya untuk orang-orang yang biasanya ke masjid terus yang sudah kayak lah apa soleh lah, denger adan langsung masjid buat sholat berzikir nunggu waktu sebelum iqamah itu kan. Kalau dibagi pakai syair kayak kegangguan ya kesusahannya ya, seperti itu kayak syair era sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan tanyakan. Makasih Kanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.